Hai, halo, selamat siang. Hai, sahabat Pengadilan Agama Pekanbaru. Bersama saya Dr. Nur kembali di sini. Kali ini saya ditemani dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Abdus Sulaiman MH ya Pak. Terus di sini juga kita ada bintang tamu istimewa. Kali ini dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Dr. Muhammad Jumhari SHMH. Selamat siang Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak. Juga ditemani dengan Ibu paniteranya ya Bu ya, dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Selamat datang di Pengadilan Agama Pekanbaru, Ibu Hajah Itna Fauza Qadriyah SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Pengadilan Agama Pekanbaru, di sini saya mau bercerita sedikit ya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ini baru saja dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2023. Jadi dari Papua ya kan, katanya Pak ya, Jayapura ya Pak ya? Papua Barat. Papua Barat, jauh Pak ya? Sampai di Pekanbaru Pak ya. Selamat datang Bapak di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Terus bisa diceritakan nggak Pak sedikit bagaimana sih Pak kesannya ketika Bapak mengetahui kalau Bapak itu akan memutasi dari Jayapura ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru? Kalau itu saya harus bicara jujur ya, karena persoalan mutasi, promosi itu bukan haknya pegawai ya, haknya atasan ya. Jadi saya bekerja mengalir saja dengan mendedikasikan yang saya bisa. Saya tidak berpikir akan sebulan 2 bulan. Saya pokoknya sebagai prajurit yang siap bekerja dengan baik. Setahun 2 tahun kami siap. Ternyata 6 bulan saya harus pindah. Ya alhamdulillah, dari sebuah satker baru Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang kecil dan baru harus memasuki kota besar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang sudah senior luar biasa. Mudah-mudahan saya membawa berkah. Tapi kalau nggak begini Bapak nggak nyampe juga ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru seperti Pak ya? Begitu. Iya. Saya baru nyampe Palembang. Oh iya, sama dengan Ibu Bu ya, Ibu juga baru mutasi Bu ya? Ya, kalau saya sudah hampir 3 bulan, masuk 3 bulan. Gimana Bu di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru? Alhamdulillah cukup menyenangkan. Gitu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menginjak atau diamanahkan untuk bertugas di Pekanbaru, karena kalau berpikir hitungannya kayaknya enggak deh kan kalau melihat yang lain. Rupanya saya harus singgah di Pekanbaru dan alhamdulillah menyenangkan, dan ini menjadi salah satu pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya untuk menambah pengalaman dan wawasan saya. Oke, kalau yang gitu nggak nyampe juga Oh, Bu ya? iya, betul Alhamdulillah sekali. Ibu ya. Terus begitu Bapak datang ke kantor PA Pekanbaru ini Pak, gimana sih Pak kesan-kesan Bapak dengan kantor kita di sini, dengan karyawannya di sini gitu, dengan yang utamanya adalah penyambutan kita dong Pak pastinya Pak ya? Iya. Baik Mbak ya, saya ini sudah beberapa kali memimpin Pengadilan Agama 1A Sidoarjo, Majalengka, dan Sumber terakhir. Tapi setelah saya melihat PA Pekanbaru, wah saya bilang di atas mereka ternyata. Dari sisi penampilan gedung juga luar biasa, kemudian dari sisi luas tanah juga iya, tertata dengan rapi, dan ketika kami datang disambut dengan cukup ramah, dengan mungkin protokoler pelayanan yang baik ya, sehingga saya merasa nyaman hadir di sini. Senang saya melihatnya, dan ternyata sudah terpampang PIN WBK tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2019 ya Pak ya? 2019 luar biasa, dan sekarang sedang membangun BBM. Saya yakin optimis ya kalau keadaan seperti ini. Jadi kita harus semangat Pak ya menuju BBM ya Pak ya. Terus ada nggak Pak sedikit saran dan masukan ke depannya biar kita dapat tercapai untuk mencapaikan BBM yang kita tuju saat ini Pak? Baik, tadi dari pagi saya bersama Ibu Panitera sudah keliling door to door, room to room ya, dan saya melihat bahwa penataannya sudah cukup baik. Hanya mungkin harus ada penyempurnaan, misalnya di meja-meja pejabat atau meja-meja pegawai harus terpampang semua
identifikasinya, identitas mereka termasuk job listnya. Sebagian ada, sebagiannya disempurnakan. Oke. Kemudian saya melihat juga dari pelayanan-pelayanan tempat lain, misalnya di tempat ruang persidangan, bagaimana mengatur pola-pola tidak ketemu antara pihak dengan orang-orang pengadilan sudah cukup tertata, terprotek dengan baik. Layanan tentang pos bakum, tentang arena bermain anak, tentang mediasi, segala macam laktasi sudah tertata bagus menurut saya. Tinggal mungkin penyempurnaannya mungkin kalau menurut saya ya ada sedikit dikasih aroma-aroma yang kira-kira menyenangkan, aromanya tidak aroma bau-bau dinding kira-kira gitu. Atau aroma agak siang sedikit ya Pak ya. Penyempurnaan sifatnya penyempurnaan. Iya. Ya, apalagi melihat misalnya layanan-layanan publik, misalnya di situ ada counter tentang gugatan mandiri. Saya sudah coba, tadi juga saya sudah coba lihat ada orang yang pengguna di situ. Saya bilang, gimana Mbak? Mudah. Dan itu layanan luar biasa menurut saya. Dan ini sebuah programnya Mahkamah Agung dan Badilag untuk memberikan layanan kepada masyarakat, tidak harus menggunakan pengacara. Mereka bisa memetik langsung dan ada dipandu oleh beberapa orang sebagai penunggu. Dan itu luar biasa menurut saya. Iya, petugas Pak. Keren. Ya kita juga setiap pagi ada juga kayak pelayanan untuk Sarpas setiap pagi Pak untuk beritahu apa-apa aja yang ada di ruangan itu Pak. Yeah. Fasilitas yang kita miliki begitu Pak ya Pak. Ya Bapak ada yang mau Bapak katakan sedikit Pak untuk Baik, terima kasih. Pertama kali kami dari Pengadilan Agama Pekanbaru mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan PTA Pekanbaru. Kami berikan apresiasi kepada beliau baru beberapa hari bertugas, alhamdulillah sudah sempat berkunjung ke Pengadilan Agama Pekanbaru bersama Ibu Panitera. Tadi udah keliling-keliling dengan Pak Waka dengan Ibu Panitera. Kita sudah sampaikan kemajuan-kemajuan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Salah satu di antaranya podcast inilah pertama kali kami bangun ketika pertama kali saya bertugas di PHK Pekanbaru. Ini berkat dorongan dari Pak Sekretaris dan Kasubag Umum. Waktu itu kita bangun podcast pakai daya sudahlah kita bangun podcast untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat gitu. Karena masyarakat kita tuh butuh penyuluhan juga berkaitan dengan masalah gugatan, berkaitan dengan masalah perkara gitu kan. Tadi juga kita sampaikan juga Pengadilan Agama Pekanbaru juga sudah buat MOU dengan Polresta Kota Pekanbaru. Kalau terjadi situasi yang tidak diinginkan, keributan di dalam ruang sidang dan itu membahayakan kepada keselamatan pihak perkara dan hakim, kita sudah bisa kontak langsung dengan pihak Polres dengan aplikasi di HP. Itu sudah kita sudah bisa berbunyi dengan Polres dan Polres akan memberikan bantuan secepatnya ke Pekanbaru. Kemudian tadi juga kita sudah sampaikan juga berkaitan dengan masalah SITERA, sistem tengok biar perkara. Ini bukti Pengadilan Agama Pekanbaru transparansi terhadap biar perkara. Masyarakat itu bisa melihat kapanpun berkenaan dengan perkembangan biar perkara mereka gitu. Jadi kita sudah terbuka kan. Malah di dalam persidangan hakim-hakim pasti sampaikan kepada pihak perkara apabila perkaranya sudah putus, disampaikan Bapak dan Ibu silakan ambil sisa biaya perkara. Kalau Bapak dan Ibu pingin realnya biaya perkara terpakai berapa, silakan pakai barcode yang ada di SKUM. Nanti akan terlihat rincian biaya perkara dipergunakan untuk apa saja gitu. Samping itu beberapa waktu yang lalu kita sudah juga launching MOU dengan Dinas Kesehatan, launching berkenaan dengan aplikasi si Andika. Ini kebetulan yang membuat aplikasinya bernama juga Andika, ya, Sistem Informasi Anjungan Dispensasi Kawin. Jadi kalau ada yang masukkan permohonan dispensasi kawin, kan di dalam perma yang diatur dalam perma itu kan harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Itu Dinas Kesehatan nanti diisi datanya oleh pihak berperkara di sini secara langsung itu akan terinput ke aplikasi dan
Dinas Kesehatan juga bisa buka langsung data-data pihak perkara tersebut gitu. Nah, setelah itu diperiksa pihak perkara ini anak yang mau dispensasi nikah ini, kemudian dokter memeriksa segala macam berkaitan dengan kesehatan anak tersebut, itu secara otomatis nanti juga akan terinput langsung ke aplikasi yang ada di PA. Nanti kita tinggal print rekomendasi untuk dispensasi nikah itu gitu. Jadi sudah banyaklah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pihak Pekanbaru yang pada intinya adalah bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik. Pak. Iya Pak. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang udah diberikan, kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Terima kasih sudah berkunjung di Pengadilan Agama Pekanbaru. Semoga tidak inilah ya. Jangan bosan Pak ya. Karena dekat kan antara PA PTA kan cuma jarak berapa kilo kan? Kan PTA itu ibarat orang tua ya. Iya. Jadi kalau anaknya kemudian sukses, PTA pun bangga. Kalau gagal juga ya sedihnya juga PTA sebenarnya. Jadi kalau gagal itu artinya gagal PTA dalam membina. Mudah-mudahan ya dalam membangun UBM ini kan selangkah lagi sebenarnya. Iya. Kalau kita bahasanya umum sih, orang lain bisa, Kenapa kita tidak? Benar Pak. Orang lain bisa, dan ilmu kelihatan sebenarnya, bukan ilmu gaib kan ini. Jadi saya berdoa dengan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama, Bupati Trans semuanya, kita akan terus backup untuk terus pembenahan dalam rangka penyempurnaan. Saya yakin dengan integritas yang baik dari pimpinan dan seluruh jajarannya, dengan tetap mempertahankan pelayanan yang baik, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan predikat kepada PA Manokwari Pekanbaru untuk meraih wilayah birokrasi bersih melayani. Amin. Saya kira itu dari kami, mungkin catatan sedikit ya, karena pengalaman kami di tempat lain. Coba dibuat semacam neon box di depan itu, di jalan itu neon box, nggak seberapa itu. Jadi Pengadilan Agama Pekanbaru menangani perkara A, B, C, D, F sampai ekonomi syariah. Kenapa? Untuk memberikan publikasi kepada edukasi kepada masyarakat bahwa pengadilan agama itu bukan sekedar cari talak saja, tapi ada tentang ekonomi syariah. Bikin neon box. Jadi malam tuh nyala dan orang bisa melihat. Kayak neon box di mana-mana itu, neon box di SPBU, dia buat. Mudah-mudahan ada dananya untuk itu ya. Saya kira begitu dari kami. Terima kasih nih untuk host. Ada yang mau disampaikan, Bu Mitra? Yang pasti sih kita Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak ada kata bosan untuk mensupport Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk meraih kesuksesan prestasi dan prestise yang tentunya juga itu merupakan kebanggaan bagi kami di PTA. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, kalau Satker sewilayah berhasil tentunya kita juga berbangga hati. Tetapi kalau misalnya tidak ada keberhasilan atau mengalami kemunduran, tentunya kita yang menjadi dianggap mundur juga sebagai pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi itu kami tidak akan pernah bosan untuk mensupport Pengadilan Agama sewilayah Pekanbaru. Terima kasih, amin. Seharusnya Pak Waka dengan Bu Ina dan Pak KBTA tentunya harus bangga dengan pihak Pekanbaru. Pihak Pekanbaru itu kemarin ini juara 1 nasional ya. Berturut-turut untuk triwulan. Untuk triwulan kinerja. Memang Pak, saya sebenarnya masuk ke Pekanbaru ini sudah jadi waduh beban. Saya lihat karena apa? Kompetisinya luar biasa dan mereka punya daya saing yang itu. Karena prestasi-prestasi yang kompetitif itu udah mereka raih gitu. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan walaupun sulit untuk meningkatkan, tetapi paling tidak untuk bisa mempertahankan prestasi itu gitu. Ini bagaimana caranya? Apalagi bertaraf nasional kan? Iya, betul Pak. Jadi gini Pak Waka, kemarin ini pas saya dilantik di bulan September 2022 kemarin, masih di dalam kondisi rakor. Saya dihampiri oleh Bapak Panitra PTA Pekanbaru waktu Pak Lalu. Kata Pak Lalu kepada saya, Pak Ketua, ada tugas Pak Ketua yang berat di sini. Apa itu? Katanya di pihak Pekanbaru ini perkara eksekusi ada yang belum masih terbengkalai eksekusi.
lebih kurang 21 atau 22 perkara yang belum dieksekusi. Allah berat sekali tugas saya. Kemarin di Jambi saya habis eksekusi yang berat juga, eksekusi lelang, eksekusi real. Mau berat juga sampai di sini. Terasa juga berat tugas saya kan gitu, 22 perkara eksekusi yang harus saya selesaikan. Tapi kata saya Bismillah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya melangkah. Alhamdulillah 3 bulan terselesaikan, tinggal sisa 2 perkara eksekusi yang belum selesaikan. Dan kemarin alhamdulillah kita dapat juara 1 juga, ranking 1, eksekusi terbanyak untuk kelas 1A di tingkat nasional. Pak KMA berikan piagam penghargaan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita juga juara 1 dalam perkara IKOT, pengguna lain terbanyak. Ya, pengguna lain terbanyak. Ada dua piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Pak Ketua Mahkamah Agung ke Pengadilan Agama Pekanbaru kemarin ini. Keren. Ya. Makanya istilah yang sering kita dengar bahwa putusan itu adalah mahkotanya hakim. Eksekusi itu adalah mahkotanya pengadilan. Ya. Karena disitulah orang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan putusan tatkala eksekusinya berhasil. Orang mendapatkan haknya. Jadi itu mahkotanya pengadilan, eksekusi. Makanya kemarin begitu gesit itu Pak Dirjen itu, mana eksekusi yang belum terbengkalai, dimarahin semua ya. Dia bilang ini kalau cuma mutus-mutus gampang, eksekusinya bagaimana ya? Maka kalau sebuah pengadilan agama bisa mengeksekusi putusannya, itu luar biasa dan prestasi. Dialah telah meraih mahkotanya pengadilan. Keren seperti itu, istilah baru itu. Mudah-mudahan tetap berlanjut ya Pak ya. Terus berlanjut. Pak KPTA sama Pak Waka dengan Bu Panitra dengan Pak Sekretaris jangan bosan-bosan. Siap. Untuk berkunjung memberikan support. Iya, butuh bimbingan Yang ya. khawatir itu kalau saya kesini bosan Anda. Itu yang dikhawatirkan justru kenapa sih datang kemari Belum terus datang dulu, kan? dia mencari apa? Asal jalan karena sudah panggilan ya Pak ya. Iya. Insya Allah kalau Pak Waka sama Ibu Panitra datang ke sini yang namanya teh dan kopi kita siapkan. Insya Allah. Kalau itu begini ke depannya begini, kalau memang kira-kira kita tidak inisiatif seperti ini, ya misalnya ngundang Pak, kami ada mohon pembinaannya, kita datang dengan dinas. Kalau selang-selang juga Anda bosan, sering kesini banget, nanti khawatir. Dan PLA juga khawatir ini kenapa sering ke Pekanbaru kan gitu. Karena kan kita binanya 12 satker ya Bu ya. Tapi ini support untuk tahun ini memang prioritasnya Pekanbaru dan PA yang satu sedang mengejar pendidikan. Satu lagi dari saya, ya karena ini juga sebenarnya umurnya sebentar lagi Pak Ketuanya, selangkah lagi mudah-mudahan bisa mencapai hakim tinggi ya. Kalau 1A nggak mungkin lari kemana lah, kita doakan. Bisa jadi dalam satu satker ketemu saya. Berarti kami ditinggal ya Pak ya. Ditinggal untuk yang terbaik kan? Yang terbaik nggak apa-apa, alhamdulillah Pak. Oke lah, terima kasih buat Bapak dan Ibu sudah datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru, sudah meluangkan waktu untuk kami sebentar dan memberikan arahannya kepada kami untuk maju ke depannya lagi. Oke, sahabat Pengadilan Agama Pekanbaru, sekian dari saya. Selamat siang, saya Rijal Toriano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi